bagian dari agama, tapi dipisah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking pentingnya perkara akhlak. Sehingga terkadang seseorang berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi dia lalai untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga ini adalah dua pilar yang harus kita jaga dua-duanya. Kita baik hubungan kita dengan Allah, dan juga kita harus baik hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan orang tua kita, kita berbakti. Dengan tetangga kita muliakan. Tamu jika datang ke rumah kita muliakan. Orang-orang di sekitar kita, tidak ada yang kita zalimi. Ini hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan akhlak. Dan subhanallah, sekarang kita sebentar lagi ada akad nikah. Ternyata pada saat kita bicara tentang akhlak, Nabi SAW mengatakan secara spesifik bahwa akhlak seseorang itu dilihat bagaimana akhlaknya kepada istrinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Subhanallah, ini menarik untuk kita bahas ya. Ternyata Nabi tidak mengatakan bahwa orang terbaik adalah orang yang paling baik kepada orang tuanya. Padahal selama ini kita pahami bahwa orang tua nomor satu, dan itu memang benar. Tidak bisa dikalahkan oleh istri yang kita cintai, orang tua nomor satu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Nabi SAW menjadikan tolak ukur akhlak baik seseorang sikap dia kepada istrinya. Kata para ulama, subhanallah, semakin kita sering ketemu sama seseorang, biasanya haknya mudah untuk dilalaikan. Kita kalau ketemu sama orang setahun sekali, Masya Allah, kita ketemu hangat, kita kasih hadiah. Tapi orang yang setiap hari ketemu sama kita, tetangga kita, mungkin kita nggak pernah terfikir ngasih hadiah ke tetangga kita, betul tidak? Karena sering ketemu. Dan ini yang jadi masalah, sehingga Nabi SAW jadikan sebagai tolak ukur akhlak seseorang adalah akhlaknya kepada istrinya. Pada saat dia ketemu setiap hari sama istrinya, mungkin di situ ada konflik, ada masalah antara dia sama istrinya, tapi dia tetap berjuang untuk berbuat baik kepada istrinya. Sehingga ini adalah nasihat untuk seluruh suami dan calon suami yang sebentar lagi akan melangsungkan akad nikah. Jangan pernah sayang untuk berbuat baik kepada istri kita. Jangan pernah tanggung-tanggung pada saat kita mau berbuat baik kepada istri kita. Keluarkan harta kita, keluarkan pikiran kita, keluarkan kata-kata manis kita untuk istri kita. Karena ini adalah perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tolak ukur dari baik atau tidaknya kepribadian dan akhlak seseorang. Sehingga ini adalah nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, untuk para istri dan juga calon mempelai wanita yang sebentar lagi akan menikah, pada saat terjadi akad nikah, di situ ada peralihan hak dan kewajiban yang sangat besar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai akad nikah sama Allah di dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Al-mitsaqul ghalidh, yaitu perjanjian yang sangat berat. Ini akad nikah, perjanjian lebih berat daripada perjanjian kerjasama kita dalam urusan usaha kita. Perjanjian akad nikah lebih berat daripada urusan di meja hijau antara kita sama orang-orang yang zalim sama kita. Ini adalah akad nikah yang sangat sakral yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang berat. Sehingga kewajiban suami bertambah untuk mengayomi istrinya, untuk menafkahi istrinya, untuk berbuat baik kepada istrinya, dan begitu juga untuk istri. Seorang istri yang tadinya menjadikan orang tuanya menjadi orang yang nomor satu, yang harus ditaati, dihormati, didengar ucapannya, perintahnya, sekarang berubah. Suaminya yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya nggak kenal sama sekali, yang baru saja kenalan dan langsung nikah ini, dia menjadi orang yang nomor satu, yang wajib untuk dihormati, yang wajib untuk ditaati, yang wajib untuk dipatuhi seluruh perintah-perintahnya. Kata para ulama, dikecualikan dua perkara. Yang pertama adalah kalau melanggar syariat, suami memerintahkan maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Dan yang kedua, jika keluar dari fitrah perempuan. Sehingga maksudnya adalah suami nomor satu. Pada saat sudah menjadi istri, maka suami adalah prioritas. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, beliau datang ke negeri Syam, kemudian melihat penduduk Syam sujud kepada Raja Romawi. Akhirnya kembali ke Madinah, bertemu dengan Rasul. Apa yang beliau lakukan? Sujud di hadapan Nabi SAW tersungkur.
Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan kita tahu bahwa sujud itu nggak boleh kepada manusia. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Mu'adz sujud kepada Nabi. Pada saat diingkari, maka Mu'adz mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku datang ke negeri Syam, kemudian aku melihat masyarakat Syam sujud kepada raja mereka, dan engkau demi Allah lebih layak agar kami sujud kepadamu. Nabi lebih mulia daripada raja Romawi. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan satu hadis yang sangat agung, yang sangat besar, yang wajib untuk jadi prinsip bagi seluruh istri. Tolong para istri dengarkan baik-baik. Ya, para istri dengarkan baik-baik, dan juga calon istri yang sebentar lagi akan menikah. Perhatikan hadis ini baik-baik. Jadikan ini sebagai prinsip hidup dalam menjadi istri. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang istri sujud, seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, demi Allah aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. La ilaha illallah. Ini kesyirikan kepada Allah. Nggak mungkin Nabi memerintahkannya, tapi Nabi mengatakan kalau aku boleh memerintahkannya, istri aku akan suruh sujud untuk kepada suaminya. Sehingga ini bicara tentang sujud. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang istri yang nggak mau bersyukur kepada suaminya, istri yang nggak mau berterima kasih kepada suaminya, atau istri yang mengangkat suaranya di atas suara suaminya, maka ini semua adalah kesalahan yang sangat fatal dalam menjalani rumah tangga. Sehingga itu adalah nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, semoga bersabar sedikit ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat dan manfaat insya Allah ya, dan makanan semuanya sudah siap sedia, tenang aja. Barakallahu fikum. Nasihat yang terakhir, ini nasihat saya rasa penting ya untuk didengar oleh seluruh yang hadir dan khususnya calon pengantin, bahwa kehidupan yang bahagia itu ditentukan dengan dua hal. Kalau kita melakukan dua hal ini, pasti kita bahagia. Yang pertama adalah syukur, dan yang kedua adalah sabar. Saking hebatnya dua pilar ini dalam kebahagiaan seseorang, khusus dalam rumah tangga, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan seorang yang beriman. In asabat sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, sesuatu yang menjadikan dirinya senang, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, musibah, ujian, sesuatu yang sulit, dia pun bersabar, dan itu adalah yang terbaik baginya. Kemudian Nabi mengatakan, dan dua sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jadi ternyata nih, tolak ukur kebahagiaan kita bukan uang yang kita punya. Tolak ukur kebahagiaan kita bukan rumah megah yang kita miliki, bukan. Tapi syukur dan sabar yang ada di dalam hati kita. Pada saat dia memiliki sedikit harta, dia bersyukur, dia senang. Ya, apalagi masalah suami istri. Ya, suami jangan cerita yang susah-susah terus kalau mau pulang ke rumah. Ya, istri juga sama. Setiap suaminya pulang ke rumah diceritain semuanya isinya keluh kesah. Ini bukan bagian dari syukur. Kata para ulama, bagian dari syukur seseorang adalah pada saat dia mengaplikasikan ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan dengan nikmat Allah ceritakanlah. Bayangkan kita disuruh cerita sama Allah tentang nikmat yang kita dapatkan. Ini perintah di dalam Al-Quran. Bagaimana cara aplikasinya? Melakukannya gimana? Lakukan antara kita sama istri kita. Dan para istri, lakukan ini dengan suami kalian. Ya, suami berusaha untuk menyebutkan hal-hal yang positif, menyebutkan hal-hal yang baik. Ya, jangan kesulitan kerjaan aja yang diceritakan, jangan kesulitan hidup aja yang diceritakan. Jangan, pulang ke rumah kasih tahu, alhamdulillah ya pekerjaan saya bagus, menghasilkan profitnya sekian, kita bisa jalan-jalan bulan depan, gak masalah. Kasih tahu hal-hal yang positif. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kesehariannya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa yu'jibunil fa'lu, aku sangat senang dengan al-fa'lu. Maka para sahabat pun bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Kata Nabi, al-kalimatut thayyibah, perkataan yang membawa optimisme. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab, mereka suka menyebutkan ya hal-hal yang sulit dengan kata-kata yang bagus. Jarak yang jauh, apa kata orang Arab?
Dari Makkah menuju Yaman ribuan kilometer. Jauh. Apa kata mereka? Mafawiz. Apa arti mafawiz? Mafawiz arti kemenangan. Padahal orang yang mau jalan kaki dari Makkah ke Yaman mungkin dia bakal mati. Tapi katanya apa? Mafawiz. Rumah sakit. Kita di Indonesia bilang rumah sakit. Orang masuk subhanallah rumah sakit, tahu kita sakit. Dalam bahasa Arab apa rumah sakit? Mustashfa subhanallah atau mashfa yang artinya adalah rumah sehat. Masuk ke sini sehat berarti. Lihat bagaimana optimisme ada dalam kata-kata bahasa Arab. Dan itu yang harus besar di dalam rumah tangga kita. Jangan yang diceritakan keluh kesah lagi, kesulitan lagi, kesulitan lagi. Begitu juga dengan para istri. Ya pada saat suaminya datang, dia udah capek kerja dari jam 9 sampai jam 5, nyampe rumah, subhanallah, anak tadi jatuh, kakinya berdarah. Ya subhanallah itu tagihan belum dibayar. Ini, itu, semua ceritanya yang menyedihkan. Jangan. Kita bangun rumah tangga kita di atas optimisme. Hal-hal yang baik, ucapan-ucapan yang baik, cerita-cerita yang baik, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, itu yang sering diucapkan antara suami dan istri. Ya, adapun masalah sabar, maka saya ingatkan ya, calon mempelai pria dan wanita, As'ad dan Mahda, dan juga seluruh suami dan istri, sebagaimana kita suka kelebihan pasangan-pasangan kita, kita tertarik untuk menikahi mereka. Karena kelebihan yang mereka miliki, maka kita harus sadar bahwa pasangan kita pasti punya kekurangan. Pasangan kita nggak mungkin bersih dari aib dan sesuatu yang tidak baik, nggak mungkin. Dia pasti punya salah, pasti punya kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Abaikan kesalahannya, abaikan kekurangannya, fokus pada kelebihannya yang kita sukai dari pasangan kita. Ini adalah cara satu-satunya supaya rumah tangga kita langgeng. Kalau kita fokus sama aibnya, kita fokus sama kekurangannya, apa yang terjadi? Bubar. Dan bapak-bapak sekalian yang sudah 10 tahun, 20 tahun menikah pasti tahu betul tentang hal ini. Karena subhanallah dalam sebuah hadis, dan saya tutup ya nasihat ini dengan hadis ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas laut. Iblis memiliki singgasana di atas laut. Tsumma yab'atsu sarayah, kemudian dia mengutus utusan-utusannya, diutus untuk memberikan fitnah kepada manusia. Kata Nabi SAW, a'zamuhum fitnah aqrabuhum minhu manzilah. Orang prajurit yang paling besar fitnahnya di tengah-tengah manusia, dia akan didekatkan oleh iblis di sampingnya. Jadi tangan kanannya iblis ya Pak, yang paling besar fitnahnya di tengah-tengah manusia. Satu prajuritnya pulang, lapor ke iblis, saya sudah menjadikan si fulan bermaksiat. Dibiarkan sama iblis. Datang lagi prajurit, ya, ini setan-setan kroconya. Wahai iblis, aku sudah menjadikan si fulan melakukan ini dan itu. Dibiarkan sama iblis. Sampai kemudian ada setan datang, bilang ke iblis, wahai iblis, ma taraktuhuma hatta farraqtu bainahuma. Aku terus mengganggu suami istri ini sampai aku tinggalkan dalam kondisi mereka berdua sudah bercerai. La ilaha illallah. Lihat. Kadang subhanallah kesalahannya nggak seberapa, salah ngomong, salah ucap, jadi perkara yang besar. Yakinlah bahwa itu perbuatannya siapa? Setan. Pasti. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh iblis? Faqarrabahu. Setan ini didekatkan oleh iblis. Kemudian iblis mengatakan kepadanya, ni'ma anta, sesungguhnya sebaik-baik setan adalah dirimu. Bayangin, sebaik-baik setan adalah dirimu. Didekatkan oleh iblis di sampingnya. A'udzubillah. Lihat, ternyata iblis sangat suka pada saat ada cekcok antara suami dan istri. Iblis sangat suka pada saat suami dan istri ribut gara-gara hal sepele sampai mereka bercerai. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita redam ego kita. Kita ya abaikan kekurangan, abaikan aib-aib yang ada di pasangan kita, dan kita fokus pada kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan-pasangan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau kepanjangan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang kami hormati Bapak Hamdi Salah Al-Bakri yang sudah menyampaikan nasihat pernikahan atau tausiah pernikahan pada pagi hari ini. Insya Allah nasihat itu sudah disampaikan menjadi bekal untuk kedua calon pengantin akan melangkah dalam kehidupan yang baru, yaitu wadah pernikahan, serta untuk pengingat kepada bapak-bapak dan juga ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini sebagai pengantin lama.
Baik, hari yang berbahagia, senang sekali saya Ilham Guniar selaku pembawa acara bersama rekan-rekan dari Lifetime Organizer. Sesaat lagi mendampingi Bapak Ibu sekalian